على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu bi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd, ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dekat kepada Allah, kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah sealam jagat raya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang ketiga ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Tuhannya melainkan dengan seizinnya. Artinya di hari kiamat nanti tidak semua manusia dapat memberikan syafaat atau dapat memberikan pertolongan kepada yang lainnya, melainkan hanya orang-orang tertentu saja yang akan dapat memberikan syafaat kepada kita, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Dan tidak semua orang di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, melainkan hanyalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat yang ke-21, yaitu surat Al-Anbiya
Juz 17 ayat 28. Allah berfirman, wala yasma'una illa liman irtadha. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini sangat amat jelas sekali bahwa hanya orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah yang kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan syafaat. Dan hanya orang-orang yang telah mendapatkan izin dari Allah yang dapat memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin, eksistensi keberadaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat benar adanya adalah merupakan sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang batil dan tidak dapat terbantahkan. Beliau dalam sabdanya menegaskan syafaati yaumal qiyamati haqqo paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, sesuatu yang benar adanya. Maka barang siapa yang tidak percaya akan adanya syafaatku, maka sekali-kali ia tidak akan pernah mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berdasarkan keterangan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u yaumal qiyamati salasatun al anbiya summal ulama summas syuhada. Artinya dari sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman bin Affan ini mendapatkan gelar atau mendapatkan julukan Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga golongan di hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada kita. Karena yang tiga golongan ini mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya kepada siapapun, kepada orang-orang yang ingin ia berikan syafaat kepada mereka. Adapun yang tiga golongan tersebut, kata Nabi, yang pertama adalah al-anbiya, seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, seluruh para rasul yang berjumlah 315 orang rasul. Mereka semuanya adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari Allah, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatnya kepada kaumnya masing-masing. Terutama Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan memberikan syafaatnya, beliau akan memberikan pertolongannya kepada umatnya, tentu kepada umatnya yang dicintai oleh beliau dan yang mencintai beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian summal ulama, golongan yang kedua yang telah mendapatkan izin untuk memberikan syafaatnya adalah para ulama. Karena para ulama ini mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan, orang-orang yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, perjuangan dakwah para rasul di muka bumi untuk mensiarkan ajaran Allah di muka bumi. Maka para ulama telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada para jamaahnya. Tentu yang akan mendapatkan syafaat dari para ulama adalah orang-orang yang cinta kepada ulama, orang-orang yang senantiasa memuliakan para ulama, orang-orang yang mengikuti para ulama. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, summas syuhada. Golongan yang ketiga yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaatnya adalah para syuhada, yakni orang-orang yang mati di medan perang, orang-orang yang mati di medan tempur dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menegakkan kebenaran yang datangnya dari Allah.
3 golongan inilah yang kata Nabi telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, dan yang ketiga para syuhada. Kemudian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasfa'us syahid bi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Maka oleh karena seluruh manusia di hari kiamat nanti sangat amat membutuhkan syafaat, maka tentu beruntung sekali orang-orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Baik syafaat dari para nabi maupun syafaat dari para ulama dan ataupun syafaat dari para syuhada. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah mereka orang-orang yang telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang-orang yang oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang benci kepada para nabi, yang membenci Rasulullah, yang menghina Rasulullah, yang menistai Rasulullah, yang mencaci maki Rasulullah, yang melecehkan Rasulullah, juga membenci keluarga beliau, membenci anak cucu beliau, membenci keturunan beliau, juga membenci para ulama, adalah mereka orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, baik syafaat dari para nabi maupun syafaat dari para ulama dan ataupun syafaat dari para syuhada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia di hari kiamat nanti tidak mendapatkan syafaat, itu suatu pertanda bahwa ia akan mendapatkan berbagai macam azab pada hari kiamat. Dan mereka orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat adalah termasuk ke dalam golongan minal khasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, termasuk ke dalam golongan minal hasirin, golongan orang-orang yang menyesal, orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tetap istiqomah memuliakan beliau, untuk tetap istiqomah mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga memuliakan dan menghormati para pewaris beliau, yaitu para ulama, juga anak cucu beliau, keturunan beliau. Hendaknya kita selalu memuliakan kepada mereka, karena dalam sebuah hadis diterangkan, lau anna rajulan shalla wa sopana baina rukni wal maqam summa mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin salatnya, rajin ibadah puasanya, tiap tahun berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada Rasulullah, membawa kebencian kepada keluarga Rasulullah, membawa kebencian kepada anak cucu Rasulullah, membawa kebencian di hatinya kepada keturunan Rasulullah, juga membawa kebencian kepada para ulama, illa dakhalan nar, melainkan orang tersebut pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam kobaran neraka untuk dibakar selama-lamanya, untuk dijadikan bahan bakar api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu perbuat.
Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.